Jadi orang sukses Bapak Ibu tidak berbeban. Maka sekali lagi kami katakan sama dengan terlapangkan jiwa kita, kurangi beban kita, beban masa lalu, beban masa depan, dan beban atas dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir di masjid ini. Insyaallah kita akan sama-sama melaksanakan zuhur secara berjamaah. Kita berharap dan selalu berharap kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Quran merupakan sumber kesuksesan bagi orang-orang yang beriman, sumber motivasi yang luar biasa dari motivator ulum, maha motivator, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Bapak Ibu, siang ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang saya bacakan tadi, surat Al-Nasrah, ada 8 ayat. Kita coba urut ayat 1 sampai ayat 8 Bapak Ibu, dan kita cocokkan dengan diri kita, karena ayat ini betul-betul mengajak kita untuk sukses anti gagal Bapak Ibu. Karena sesungguhnya sukses dan gagal itu kita yang merancangnya Bapak Ibu. Kenapa kita gagal? Karena kita merancang jalan menuju kegagalan. Kenapa kita sukses? Karena kita merancang jalan menuju kesuksesan. Tidak usah terlalu jauh-jauh Bapak Ibu, dari pagi tadi sampai sekarang siang ini sudah berapa kegagalan kita Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita dari pagi ini setelah subuh berjamaah di masjid, ternyata gagal dan terlambat 2 kali pertama Bapak Ibu. Kalau ada yang niat tadi pagi ingin masuk kantor, masuk kerja jam 7, ternyata masuk jam 7:04, itu gagal yang kedua Bapak Ibu. Maka jelas gagal itu kita yang merancangnya, sadar atau tidak sadar. Maka siang ini kami mengajak dari kami yang semua kita rancang suksesan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu, untuk sukses itu yang pertama harus lapang dada Bapak Ibu, lapang jiwanya. Seperti Allah gambarkan tentang sosok Rasulullah SAW, Rasulullah itu pasti sukses. Role model kita, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan jiwamu Muhammad? Jadi kalau orang yang sukses Bapak Ibu memang harus lapang jiwanya Bapak Ibu. Maka beban-beban apapun yang ada dalam diri kita harus kita buang Bapak Ibu. Apa itu beban? Dosa itu beban Bapak Ibu. Maka kalau ingin kita lapang jiwa kita, maka tobatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, buang dosa itu sejauh-jauhnya. Kalau sudah tidak berdosa lagi, sudah enteng badan kita, enteng jiwa kita Bapak Ibu. Dan juga yang membangi kita adalah pikiran-pikiran masa lalu. Dulu Pak aku ketik dulu merasain, aku yang mau ditemu gini, yang nggak perlu Bapak
nanti anak aku nanti 10 tahun kan 15 tahun dia ada sih anakku. Inyo itu kini inyo pikir 15 tahun yang akan datang. Dan stresnya itu Bapak Ibu. Maka Rasulullah digambarkan oleh Allah, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan jiwa. Mulai sekarang lapangkan jiwa kita dari masa lalu, lapangkan jiwa kita dari masa depan, dan lapangkan jiwa kita dengan menghapuskan segala dosa yang ada dalam kita. Kemudian yang Bapak Ibu, kita juga lihat bagaimana ketika Nabi Musa untuk berhadapan dengan Fir'aun yang luar biasa kejam bengisnya Bapak Ibu, apa doa yang dilafazkan oleh Nabi Musa? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah jiwaku. Kalau lapang jiwaku, maka akan mudah urusanku, maka akan lepas kekaguan dalam lidahku, maka orang akan mengerti apa yang akan aku sampaikan. Ini penting sekali Bapak Ibu, lapang jiwa kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kurangi beban. Wa wada'na anka wizra, dan kami pun telah menurunkan beban darimu, alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi orang sukses Bapak Ibu tidak berbeban. Maka sekali lagi yang kami katakan sama dengan lapangkan jiwa kita, kurangi beban kita, beban masa lalu, beban masa depan, dan beban atas dosa kita. Jadi orang kemudian yang ketiga, menjaga nama baik, wa rafa'na laka zikra, dan kami tinggikan sebutan untukmu. Rasulullah itu tinggi sebutannya, maka kita juga harus tinggi sebutan kita. Ketika orang menyebut nama kita, orang ingat, oh itu dia baik, dia itu penyabar, dia itu disiplin, dia itu pemaaf. Siapapun yang mengenal kita, karakter baik semuanya ada pada kita. Kalau itu pasti kita akan sukses, karena orang pasti mau bermitra dengan orang baik, pasti mau bermitra kepada orang yang jujur. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa. Fa inna ma'al usri yusra, maka Allah jelas-jelas mengatakan, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ada pakai sulit, pasti ada mudah, kata Allah. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dengan meyakini ini, maka camkan dalam diri kita, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima Bapak Ibu, tidak ada waktu yang terbuang. Faiza fatta, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah untuk urusan berikutnya. Begitulah tabiat tipikal orang beriman Bapak Ibu, tidak santai-santai, tidak berleha-leha, selesai cek langsung kerajuan dengan berikutnya Bapak Ibu. Dan yang keenam adalah tawakal. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kita bekerja keras Bapak Ibu, kemudian kita 100% menunggu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kalaupun misalnya kita cinta kita 100%, ada Allah 50% untuk kita, tidak apa-apa. Jangankan 50%, gagal pun kata Allah tidak apa-apa. Kenapa? Tugas kita ikhtiar. Kita harapkan pahala ikhtiar. Apapun hasil yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Bapak, itulah orang yang alam nasrah laka sadrak. Mari sama-sama kita amalkan, kita lapangkan jiwa kita, maksimal ikhtiar kita, dan ridho dengan takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.